Ih, oh. Oh ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Malam. Kak Nina ya? Iya. Selamat datang. Silakan mau duduk di mana nih Kak Nina? Saya duduk sebelah sini saja. Oh ya, boleh. Silakan. Saya duduk dulu ya. Iya. Gimana nih kabarnya? Udah nyaman belum? Sudah. Beneran? Sudah. Saya izin ini ya. Iya. Sama nyatet Nina nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gimana Kak Nina kabarnya? Kok kelihatannya sumringah banget nih? Alhamdulillah baik. Baik. Baiknya baik banget atau baik aja? Baik. Alhamdulillah baik. Baik. Terus apa nih kegiatannya Kak Nina? Ini tadi Kak Nina dari mana? Tadi habis mata kuliah sih, Bu. Matkul ya, ada Iya, matkul. iya. Bukannya sekarang minggu UTS ya? Bukan Iya. UTS. UTS, maksudnya ada UTS Mm-mm. itu UTS matkul statistika gitu. Satu aja atau Satu aja. satu aja berarti Iya. ya? Enak ya berarti habis ini langsung jalan-jalan atau gimana? Berarti lagi free hari ini? Lagi free. Nggak ada kegiatan lain seperti kayak mau kerja kelompok atau rapat organisasi. Dulu Kak Nina juga ikut organisasi kan ya? Iya ikut, tapi hari ini memang lagi free aja sih. Lagi free itu Iya. ya. Tadi ke sini diantar mama, bunda atau diantar siapa atau naik ojek? Diantar bunda. Berarti kayak biasanya. Iya. Oke. Terus nih Kak Nina gimana jadi sekretarisnya sekarang? Sekretaris berarti sekarang hitungannya sekretaris satu ya berarti ya? Dulu kan Iya, sekretaris sekretaris dua. satu ya. Ya susah sih, tapi ya dijalani saja kayak gitu. Jalannya aja itu kayak berat gitu ya Kak Nina ya? Iya kan bisa dipelajari setiap harinya kayak gitu. Ada kegiatan lain selain ikut organisasi? Enggak. Gak ada, cuma itu aja. Ya. UKM mungkin? Nggak ikut UKM? UKM ikut, tapi kayak sudah jarang ikut UKM sekarang. Oh berarti lebih condong ke Hima. Kenapa ada mungkin di Hima gimana atau di UKM-nya gimana? Enggak sih, Bu. Tapi kan kalau saya kan di UKM itu kan jadi anggota. Jadi kan kayak masih ada anggota yang lain kayak gitu. Kalau di Hima ini kan kayak jadi inti. Terus saya juga kan harus kayak ngajari adik saya kan yang sekretaris dua sekarang. Jadi kayak lebih fokus ke Himanya aja. Anggotanya lebih banyak Hima atau lebih banyak UKM nih Kak Nina? Kalau anggota lebih banyak UKM. Oh Himanya berarti dikit ya? Iya. Dikitnya dikit banget atau ya mencukupi lah? Ya mencukupi lah. Saya senang sekali loh hari ini Kak Nina itu mau nyempetin waktunya dari UTS ya tadi ya, terus langsung menemui saya hari ini. Pastinya Kak Nina mau atau akan ada yang disampaikan kepada saya, benar gitu? Atau cuma mau mampir say hello ke saya gitu? Ada yang mau diceritakan. Ada yang mau Iya. diceritakan ya. Oke. Kalau gitu sebelum kita lanjut ke ceritanya Kak Nina, di sini saya cuma ada waktu sekitar 15-30 menit nih. Karena habis ini saya ada schedule lain. Nah, dari Kak Nina sendiri gimana? Mau tetap dilanjutkan atau di reschedule ulang? Kayaknya cukup sih. Cukup ya untuk 15-30 menit ya? Iya. Insya Allah cukup ya. Soalnya Kak Nina juga free juga kan ya? Iya. Oke, terus di sini juga saya ini sebagai fasilitator yang hanya bisa menuntaskan permasalahan Kak Nina hanya dari Kak Nina sendiri. Bisa dipahami Kak Nina? Bisa. Monggo silakan. Saya sambil nyatet gak apa ya? Iya Kak Oka. Jadi ini kan saya tuh kayak punya teman SMA. Udah deket dari awal SMA kayak gitu Bu. Nah waktu penjurusan kuliah ini kan saya sama dia kan sama-sama gap year ya. Waktu itu kan
dia tuh pinginnya tuh psikologi. Mm-mm. Tapi setelah GBR itu saya kan juga kurang tahu waktu itu dia ngambil apa, tapi yang jelas dia bilangnya mau nyoba psikologi lagi Mm-mm. di tahun 2023 itu. Mm-mm. Lalu ternyata pilihan keduanya itu pendidikan Jerman di UNESA kayak gitu. Waktu itu saya tuh mikirnya kayak oh ya udah mungkin kayak dianya itu kayak suka di pendidikan Jerman kayak gitu loh Bu. Jadi kayak ya udah kalau misalnya emang dia mau masuk di pendidikan Jerman ya mungkin dia memang bisa atau gimana kayak gitu kan ya. Lalu di semester 3 Mm-mm. itu dia tuh curhat sama saya kalau misalnya dia itu nggak sanggup di jurusan ini. Terus kan saya bilang kayak loh kenapa, bukannya kalau misalnya memang milih jurusan itu kan memang harus ada tanggung jawabnya ya. Mm-mm. Jadi kayak kalau misalnya jurusan yang kamu pilih kan kayak ya udah berarti kamu harus menjalani jurusan itu gitu loh. Dia bilang katanya di beberapa matkul itu nilainya menurun dan itu nggak bisa di catch up, nggak bisa dikejar gitulah nilainya itu tadi. Lalu dia bilang kalau misalnya dia udah nggak kuat sama jurusan ini, terus kan saya kayak menyarankan ya, menyarankan ke dia kalau misalnya kayak kalau memang nggak kuat mungkin bisa pindah ke jurusan lain kayak gitu loh Bu, karena kan masih baru semester 3, masih baru awal-awal. Takutnya nanti kalau misalnya udah semester lebih lanjut lagi, waktu dia mau pindah jurusan lagi jadinya kayak malah tambah repot kayak gitu kan. Tapi mungkin ya saran saya enggak terlalu didengar sih Bu. Sebenarnya dia juga bilang kalau misalnya pengen ke jurusan lain kayak jurusan Jepang, prodi Jepang kayak gitu. Tapi ya enggak terlalu diingat, enggak terlalu di itu juga, jadi kayaknya dia tetap bertahan di Jerman. Sampai akhirnya waktu perpindahan di semester 5 kan UNESA kan masuk duluan ya Bu ya. Dia tuh cerita ke saya kalau misalnya dia tuh mau cuti di semester 5. Saya kan kayak bingung ya, kok kenapa cuti di semester akhir, karena kan saya juga baru dengar dari teman-teman saya yang kuliah di sana kalau misalnya ada kayak pemberitahuan semester 7 itu sudah diharapkan untuk lulus seperti itu kan. Dulunya kayak ya karena emang udah nggak kuat sama jurusannya, terus sama pertemanannya juga bilangnya kayak gitu. Terus saya kok kayak bilang ke dia kalau misalnya eman gitu loh, kayak semester 5 nanti kan gantinya kan di semester 7, di semester ganjil juga. Jadi kayak emang gitu loh kalau misalnya dia tuh cuti sekarang, apalagi dia juga harus ganti magang kan. Kalau misalnya semester 5 kan dia harus magang juga. Jadi ya kayak emang kayak gitu loh Bu. Jadi kayak saya bilang ke dia kayak gak usah cuti dulu karena emang sudah semester akhir, dan itu kayak di semester akhir ini benar-benar emang banget kalau misalnya kamu cuti nanti gantinya di semester yang lebih akhir lagi malah tambah kelimpungan, harus mikir skripsi, harus mikir yang harus diganti juga kayak gitu. Oke, Kak Nina ini sebelumnya berteman sama temennya Kak Nina ini dari sejak kapan kalau boleh tahu? Dari SMA, awal SMA. Awal SMA berarti Iya. udah berapa tahun ya berarti? 3-4 tahunan gitu ya? Kalau dihitung sampai sekarang, kalau dihitung sampai sekarang mungkin sekitar 5 tahunan. Itu Kak Nina lumayan dekat atau dekat banget nih sama temennya Kak Nina ini? Deket banget, karena emang teman pertama, lalu sampai lulus juga sama dia juga gitu. Berarti kayak main itu sama dia, kemana-mana sama dia, curhat bahkan sama dia juga gitu. Iya. Nah, kemudian terus waktu Kak Nina tadi kan sudah bercerita ya kalau temennya Kak Nina ini
berarti bisa dibilang nggak mau ngedengerin omongannya Kak Nina, Iya. pendapatnya Kak Nina. Iya. Nah, perasaan apa yang muncul saat temennya Kak Nina ini nggak mau ngedengerin Kak Nina ini tadi? Kayak kesel sih Bu. Soalnya kan Kesel. kalau misalnya kayak cerita sama teman kan kayak saling menasihati satu sama lain ya. Kayak waktu dia menasihatin saya juga dengerin nasihatin dia, tapi waktu saya yang bilang kayak itu kayak nggak didengar, jadi kayak kesel, marah mungkin kayak gitu. Marah. Terus Iya. mungkin ada lagi selain kesel, marah, apa kayak jengkel, terus Jengkel pengen juga, ya. sampai atau mungkin sampai Kak Nina ini nggak mau berteman lagi sama dia. Kalau nggak mau berteman sih nggak sampai sih, cuma kayak jengkel itu aja sih. Jengkel aja gitu. Iya. Terus ini kemudian setelah Kak Nina ini merasa kesal sama temennya Kak Nina, merasa marah, merasa jengkel, apa sih yang Kak Nina perbuat? Tingkah laku apa yang Kak Nina perbuat pada saat itu? Kan kalau misalnya kayak cerita berdua hadapan sama dia ya, waktu dia bilang kalau misalnya kayak dia pengen kekeh, pengen tetap cuti, pengen kekeh cuti, saya kayak apa ya, kayak genggam tangan saya sendiri, terus kayak sampai apa ke kulit di kuku ini kayak sampai memutih gitu loh Bu, jadi kayak bener-bener kayak gregetan kayak ya. Sampai pengen nanjok nggak itu Kak Nina? Maksudnya kayak pengen, aduh kamu itu gitu loh. Iya kayak gitu loh. Oke, jadi Kak Nina ini merasa kesel, terus marah, jengkel sama temannya Kak Nina gara-gara Kak Nina ini, menurut Kak Nina, pendapat Kak Nina itu harus didengerin sama dia. Nah, Iya. kayak gitu. Iya. Nah, saya mau tanya nih, kalau misal hanya berteman dengan satu orang yang pendapatnya harus sama kayak Kak Nina, apa Kak Nina ini nggak susah untuk berkembang? Kalau menurut Kak Nina? Kalau susah berkembang sih kayak lebih ke arah yang ngasih dapat satu sama lain sih Bu ya. Tapi Satu memang sama harus lain gitu. banget temenan itu harus satu pemikiran sama Kak Nina. Kalau misalnya gini, Kak Nina ini siapa? Kok harus menyuruh teman Kak Nina ini satu pemikiran sama Kak Nina? Teman Kak Nina juga punya pemikiran yang lain. Kenapa harus teman Kak Nina harus sama pemikirannya sama Kak Nina? Kayak apa ya, karena kan saya juga dengerin nasihatnya dia gitu loh Bu, jadi kayak saya juga berharap dia juga Berarti dengerin kamu, saya kayak berarti gitu, Kak Bu. Nina berharap orang lain mendengar pendapat kamu juga gitu. Iya. Berarti Kak Nina ingin orang lain harus baik ke Kak Nina juga. Berarti Kak Nina ingin menimbal balik. Berarti Kak Nina ingin orang lain baik ke Kak Nina harus ada baiknya juga ke orang lain itu, atau gimana? Iya kayak timbal balik gitu. Berarti Kak Nina mengharapkan, berarti Kak Nina ini nggak ikhlas kalau memberikan apa-apa ke teman Kak Nina. Kalau harus Ya mengharapkan, ikhlas sih Bu, ikhlas. kalau ikhlas kenapa Kak Nina harus banget temennya Kak Nina ini mendengarkan Kak Nina? Dia punya pemikiran sendiri. Kak Nina punya pemikiran sendiri. Kalau misal jadiin satu, emang Kak Nina yakin kalau itu cocok? Kalau misal pendapatnya harus sama-sama terus, emang Kak Nina yakin? Kapan Kak Nina mau belajar hal baru kalau harus pendapatnya itu harus sama-sama terus? Gimana? Iya sih Bu. Apa kamu Bisa yakin juga, juga kalau misalnya berteman nih, berteman dekat nih, kalau pendapatnya sama, emang cocok? Adakah statement kayak seperti itu? Berteman harus satu per pendapat? Apakah Anda pernah dengar kayak gitu? Mungkin Kak Anda Enggak pernah sih. mendengar di buku, di jurnal, dimanapun. Apakah Anda pernah kayak gitu? Enggak sih Bu.
Terus kenapa Kak Nina harus berpikiran teman Kak Nina ini harus pemikirannya tuh harus sama kayak Nina? Apa yang ada di pikiran Kak Nina? Kenapa kok bisa Kak Nina tuh sampai berpikiran kayak gitu? Dikembalikan lagi, Kak Nina ini siapa? Kak Nina yang membiayai dia, Kak Nina yang ngasih makan dia, Kak Nina hidupnya penting bagi dia, atau sebaliknya hidupnya dia penting bagi Kak Nina? Kenapa kok berpikiran seperti itu? Kenapa? Kenapa? Ya karena itu tadi sibuk, karena saya dengerin sarannya dia, terus kayak saya mungkin kayak ada sedikit kayak kecewa atau jengkel gitu loh, karena dia juga dengerin saran saya kayak gitu. Jengkel itu wajar juga lah. Apakah Kak Nina ini pernah berpikir nggak kalau misalnya Kak Nina memaksakan teman Kak Nina ini untuk berpikiran yang sama, apakah teman tadi masih mau berteman sama Kak Nina? Pernah nggak mikir kayak gitu? Kalau misal teman Kak Nina mikir, aku udah nggak mau sama Nina karena Nina ini egois, mau dibilang kayak gitu? Enggak. Pernah Kak Nina berpikir kayak gitu? Enggak. Sedikit pun tidak pernah? Mungkin pernah kepikiran. Pernah kepikiran. Nah, kenapa itu nggak diterapin? Kalau misal dibalik, kalau teman Kak Nina itu tadi harus nyuruh Kak Nina ini berpikiran yang sama dengan dia, gimana perasaan Kak Nina? Apa nggak jengkel juga? Apa nggak mangkel juga? Setiap orang tuh punya pendapat masing-masing, dan setiap orang tuh punya hak untuk bersuara dan berpendapat masing-masing. Kenapa Kak Nina harus menyuruh orang lain itu tadi berpendapat yang sama? Apakah selama ini Kak Nina ini bukan ke temen itu aja, atau ke semua teman Kak Nina kayak gitu? Sama Kak Nina? Siapa kok mau itu sepenting apa hidup Kak Nina? Presiden kah harus didengerin, atau bahkan apa kok sampai kayak gitu berpikir gitu? Enggak sih Bu. Terus kan namanya gimana? Mungkin ngubah pemikiran saya sih Bu. Kayak itu tadi, emang dia sekarang gini, emang kalau teman Kak Nina dipaksa Kak Nina buat satu pemikiran, apa Kak Nina nggak takut temenan Kak Nina ini malah jadi bubar? Iya. Kak Nina nggak takut kayak gitu? Kak Nina nggak mau belajar berkembang dari mungkin dari pemikiran yang berbeda, bisa jadi satu pemikiran yang luar biasa. Kak Nina nggak main kayak gitu? Takut Bu. Kayak pernah berpikir seperti itu. Terus menurut Kak Nina, emang harus banget ya berteman itu harus banget pemikirannya sama kayak Kak Nina? Nggak harus kan? Iya. Harus kan? Berarti setiap orang tuh apa? Boleh punya pendapat yang sama pikiran yang berbeda juga. Nah, seperti itu Kak Nina. Jadi kalau kita punya pendapat masing-masing tuh hal yang wajar banget. Kita tuh juga manusia. Jadi ya biarin teman Kak Nina punya pendapat atau pemikirannya sendiri. Kak Nina hanya bisa ini kayak ngasih tahu aja. Kalau nggak didengerin ya udah nggak usah. Nah, Gimana? Menurut Kak Nina? iya, Masih bener ada sih, rasa jengkel apa kayak gimana? Dilatih lagi nggak apa-apa? enggak sih, mungkin lebih kayak ya sadar juga, di satu sisi juga saya mungkin takut teman saya bakalan bubar juga. Kalau misalnya Kak Nina memaksakan, kalau bubar ya apa? Kalau teman Kak Nina nggak mau temenan lagi sama Kak Nina gimana? Ya mungkin bagi Kak Nina nih, saya nggak tahu juga, mungkin bagi Kak Nina nggak ngurus, nggak punya temen itu lagi, mesti punya temen banyak. Apa kayak gitu pemikiran Kak Nina? Enggak sih. Apa Kak Nina pengen temen itu tadi nggak mau temenan sama Kak Nina lagi? Awas biarin nggak ngurus apa kayak gitu? Jadi sama aja Kak Nina ini egois. Kalau pemikirannya Kak Nina tuh kayak gitu. Jadi gimana?
maunya Kak Nina tuh gimana? Ya mungkin lebih bisa mengubah pemikiran saya sih Bu. Jadi kayak saya supaya gak nuntut dia harus sama pendapatnya dengan saya juga betul, gitu. betul. Masih jengkel Kak Nina? Enggak sih Bu. Apa? Ya kalau menurut saya jengkel itu hal yang wajar banget. Kalau misalnya teman Kak Nina nggak bisa dibilangin sama Kak Nina, jengkel itu wajar Kak Nina. Tapi jangan sampai yang harus kayak nggak ngurus, kamu harus ngikutin pemikiranku juga gitu, nggak harus kayak gitu ya Kak Nina. Oke? Gimana? Dari konseling hari ini, Kak Nina masih adakah rasa marah, rasa jengkel, kesel sama temannya Kak Nina atau ya sedikit berkurang lah? Mungkin lumayan berkurang sih Bu. Main berkurang Ya. apanya ini, dari kesel, Ya marah, rasa jengkel sama rasa keselnya. Mungkin kayak saya mungkin juga harus mencoba latihan buat menghindari pemikiran seperti itu Bu. Berarti hal-hal yang kita boleh berpikiran negatif tapi jangan yang terlalu negatif gitu loh Kak Nina. Jadi Kak Nina tadi gimana? Maksudnya kayak pemikirannya Kak Nina sekarang gimana? Dari sebelumnya yang seperti ini, sekarang kayak gimana? Saya juga harus kayak ngubah pemikiran saya kayak ya kayak setiap teman saya itu juga boleh mempunyai pendapat yang berbeda kayak gitu. Betul Kak Nina. Berarti Kak Nina udah sedikit merasa rasa jengkelnya tuh udah sedikit berkurang kan, benar seperti itu? Iya. Oke, kalau gitu saya punya pekerjaan rumah buat Kak Nina ya, untuk mengurangi misalnya ada kejadian seperti itu tadi, mungkin nggak sama temen itu, mungkin sama orang tua, sama orang yang ada di rumah, sama teman yang lain. Nah itu Kak Nina nanti bisa ditulis di HP atau di buku. Nah itu nanti Kak Nina tulis perasaan Kak Nina, seberapa kesel Kak Nina sama orang lain yang pemikirannya itu berbeda sama Kak Nina. Nah nanti hasilnya akan kita evaluasi bareng-bareng di minggu selanjutnya. Nah Kak Nina ini mau konseling lagi di hari apa? Mungkin di hari yang sama saja. Senin berarti ya? Iya, hari Senin. Jamnya mungkin sekitar jam 9. Jam 9. Berarti nanti karena bertemu saya lagi seminggu ke depan berarti ya. Jangan lupa itu tadi tugasnya, biar Kak Nina tuh bisa kekontrol. Gak semua orang tuh harus satu pemikiran sama Kak Nina, karena setiap orang tuh punya pendapat atau pemikiran masing-masing kayak gitu. Jadi kalau Kak Nina masih berpikiran seperti itu tuh bikin orang lain tuh gak suka sama Kak Nina. Perlu diingat kayak gitu ya. Oke, mungkin ada lagi dari Kak Nina atau sudah cukup atau gimana perasaannya hari ini? Sudah cukup. Ya lumayan terbantu juga karena udah bercerita kayak gitu. Jadi sudah ya, waktunya juga udah cukup hari ini. Makasih Kak Nina udah nemuin saya juga hari ini. Makasih Kak Nina. Ya, terima kasih ya. Saya pamit dulu ya Bu. Anjir kan